Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmuddin akan menjelaskan tentang usulan perbaikan proses bisnis dengan konsep bisnis proses engineering. Studi kasus Permata Gas Pas. Pendahuluan, Permata Gas Semarang merupakan usaha bisnis yang bergerak di bidang jasa penginapan dengan berkonsep rumah tamu. Perkembangan skala bisnis Permata Gas yang pesat tidak selesai dengan penataan dan pengelolaan proses bisnis yang memadai, mengakibatkan banyak muncul keluhan dari stakeholder, yaitu dari pelanggan, bahkan dari kalangan internal karyawan sendiri yang mengeluhkan tidak adanya struktur organisasi, prosedur terstandar kerja, dan job description yang jelas mengakibatkan kebingungan bagi karyawan. Keluhan tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam proses bisnis yang selama ini dilakukan oleh Permata Gas. Pengumpulan dan pengolahan data. Satu, keluhan stakeholder dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan terdapat keluhan-keluhan dari stakeholder yang menjadi dasar dari permasalahan penghentian ini. Satu, nama Asep Saudin, keluhan pelanggan, Asepsian tidak memberitahu kalau harus melakukan DP, semut banyak dan suara AC. Status customer. Dua, Bambang, outdoor berisik, bednya susah jelek, status customer. Tiga, Rina Indrawati, barang titipan saya tidak disampaikan, kecoa masuk itu indikasi jorok, tolong kamar dibersihkan, status customer. Dua, pemetaan alur proses bisnis. Data proses bisnis pada Permata Gas merupakan pemetaan proses untuk mengenal proses yang berjalan sekarang, dapat digunakan untuk menunjukkan jalan menuju proses baru. Pertama, tamu datang menuju resepsionis, diinformasi menuju scoping. Kedua, mengantar tamu. Ketiga, ke gas in-house. 3. Critical Success Factor. Tujuan dari mengidentifikasi CSV adalah untuk membuat penilaian tentang sesuatu yang dianggap lebih penting dan sesuatu yang dianggap kurang penting. 4. Key Performance. Indikator Key Performance, indikator berdasarkan Critical Success Factor yang diuraikan sebagai berikut. CSV nomor 1, fasilitas dan sarana. Fasilitas dan sarana yang sekarang dimiliki. Sistem penitipan barang, sumber daya manusia, presentasi turn-off dari moral kerja dan kualitas, presentasi komplain berdasarkan keramah tamahan. 3. Penampilan dan sikap dari karyawan pada tamu. 3. Organisasi, terbentuknya visi dan misi perusahaan, terbentuknya struktur organisasi perusahaan, terbentuknya job description dan prosedur kerja standar untuk para staf. Customer, presentasi jumlah keluhan atau komplain yang diterima perusahaan berdasarkan kepuasan lokasi, layanan, dan harga. 5. Identifikasi model kinerja bisnis. Pada tahap ini akan dijelaskan model kinerja Permata Gas dengan menggunakan KPI yang telah diperoleh, sehingga teorikan sebagai berikut. CSV fasilitas KPI front face, ukuran ketersediaan banyak kamar, hasil ada 21 kamar, target sekarang 21 kamar, selisih 0. Handuk, banyak handuk, ukuran banyak handuk, hasil 42 handuk, target sekarang 63 handuk, selisih 21. SDM, moral kerja dan loyalitas, ukuran percentage off, hasil 20%, target sekarang 0%, selisih 20%. Organisasi, visi dan misi perusahaan, ukuran ketersediaan, hasil belum ada, target sekarang ada. Customer, kepuasan lokasi, ukuran persen komplain, hasil 3,5%, target sekarang 0%, selisih 3,5%. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa selisih antara hasil yang dicapai saat ini dengan target yang diberikan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Dengan demikian akan dilakukan tahap misalnya untuk minimalisasi selisih yang terjadi agar sesuai dengan target yang diinginkan. 6. Bisnis proses engineering. Berdasar tabel model kinerja bisnis, seluruh poin CSV perlu tinjau kembali atau rating. Sedangkan untuk poin fasilitas, SDM, dan organisasi perlu dilakukan perencanaan ulang desain. Dan untuk evaluasi retool diperlukan poin SDM dan customer. Tapi ini tak harus dilakukan semua, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kepentingan dari variabel yang akan dirancang ulang. A. Rating. 1. Fasilitas. Meninjau kembali jumlah fasilitas dengan sesuaikan jumlah kamar yang siap untuk dihuni. Pada umumnya persediaan handuk di housekeeping minimal 3 par stok, dan untuk saat ini jumlah handuk yang dimiliki sebanyak 2 par stok dengan jumlah kamar 21 kamar, yang berarti jumlah handuk yang tersedia adalah 40 handuk. 2. Sumber daya manusia. Peninjauan kembali terhadap kinerja pegawai. 3. Organisasi. peninjauan kembali perencanaan dalam manajemen untuk mendapatkan tujuan yang akan dicapai dan diinginkan. 4. Customer. Peninjauan kembali jumlah komplain dan keluhan-keluhan yang dirasakan tamu kepada perusahaan. B. Redesign fasilitas. Tingkatan standar persediaan jumlah handuk yang mencukupi untuk menunjang kelancaran operasional, biasanya dikenal dengan istilah par stok. Umumnya persediaan handuk di housekeeping minimal 3 par stok. Penempatan 3 par stok tersebut terdapat di laundry 1 par, penyimpanan 1 par, di kamar 1 par. Apabila jumlah kamar dimiliki jumlah 21 dan jumlah handuk saat ini 42, berarti saat ini teman hanya menyediakan 2 par stok. Karena idealnya 3 par stok, maka
penginapan harus menyediakan handuk jumlah 6 handuk. 2. Sumber daya manusia. Pengadaan training untuk para staf dan pembuatan SOP yang dilakukan untuk peningkatan kinerja pegawai dapat diadakan 3-4 kali dalam setahun. Diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan penginapan karena sikap dan pelayanan yang dilakukan oleh pegawai merupakan cerminan kualitas pelayanan hotel yang membentuk penilaian tamu. 3. Organisasi. Menyusun visi dan misi perusahaan. Struktur organisasi elemen terpenting dalam mendesain struktur organisasi. Spesialis pekerjaan, departementasi, rantai perintah, tentang kendali, sentralisasi dan sentralisasi. C. Tool. Kualitas sebagai bentuk pengendalian para pegawai sebanyak pihak penginapan melakukan evaluasi rutin yang diadakan oleh pihak manajemen agar kualitas pelayanan dapat terjaga. Customer evaluasi rutin untuk mengetahui komplain diberikan oleh tamu. Manfaat evaluasi untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki penginapan agar menjadi acuan perbaikan. 1. Analisis proses bisnis. Metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan ulang yaitu dengan PPR. 2. Analisis PPR sebelum masuk ke tahap PPR untuk menunjukkan permasalahan pada bisnisnya. Jadi dalam usaha penginapan ini melakukan pemetaan alur proses bisnis awal. Dari pemetaan alur proses bisnis awal ini dapatkan gambar proses bisnis secara umum. 3. Analisis pembakuan usulan proses bisnis. Analisis pembakuan usulan proses bisnis yang meliputi proses bisnis reception yang terdiri dari sistem reservasi, penitipan barang, proses bisnis housekeeping yang terdiri dari pengecekan kebersihan, kelengkapan kamar, dan pelaporan kerusakan barang. 4. Analisis perbaikan organisasi. Pada tahap perbaikan organisasi telah disusun arah organisasi yaitu dari visi dan misi perusahaan, penyusunan struktur organisasi yang mencakup elemen penting dalam mendesain struktur organisasi yang terdiri dari spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai perintah, rentang kendali, sentralisasi. Selain itu juga telah dijelaskan job description dari masing-masing bagian yang berdasarkan struktur organisasi serta penyusunan prosedur standar kerja. Kesimpulan, faktor yang menunjukkan ketiga efisien proses bisnis bermata gasos adalah fasilitas, sumber daya manusia, organisasi, dan customer yang telah diidentifikasi lebih rinci berdasarkan tiap variabel indikator performansi. Faktor yang mempengaruhi yaitu fasilitas yang diberikan perusahaan, sumber daya manusia yang meliputi moral kerja dan loyalitas, keramah-tamahan, penampilan dan sikap, dan program training dan development. Faktor organisasi meliputi visi dan misi, struktur organisasi, job desk, dan SOP. Faktor customer meliputi kepuasan layanan, lokasi, harga, dan customer relationship. Salah satu usulan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan merancang ulang proses bisnis pada permata gasos dengan metode proses engineering dengan membagi proses bisnis yang dinilai berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Perbaikan meliputi perbaikan atas proses bisnis awal dan penyusunan prosedur berdasarkan proses bisnis usulan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.